Dengan inilah Bapak Ibu sekalian, saya melihat Al-Zaitun akan semakin bersinar. Karena semua elemen yang ada di dalamnya mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Hidup Al-Zaitun! Merdeka! Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto saya sedang sarapan di Al-Zaitun, seorang teman bertanya, bagaimana dengan kasus Al-Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al-Zaitun. Yang ada kasus di luar sana ada kasus dan dibawa-bawa kemari. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, seorang pendeta besar yang diundang di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, di mana pemimpin pondok pesantren ini yaitu Panji Gumilang yang mengundang seorang pendeta besar untuk menghadiri, di mana acara mereka yaitu mengedepankan toleransi dan perdamaian. Teman-teman, di dalam pidato pendeta besar tersebut mengatakan bahwa tidak ada kasus di Al-Zaitun, yang ada kasus di luar sana. Ada kasus, saudara. Luar biasa, saudara. Tanpa panjang lebar, saya mengajak kita untuk menyimak videonya. Namun berharap kepada teman-teman menonton video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Harapan saya, saudara dan teman-teman sekalian, untuk memberikan komentar yang baik, yang membangun. Yang saya banggakan, Syekh Al-Zaitun, Profesor Panji Gumilang, Prof. Koni yang saya hormati, dan ini beserta segenap keluarga besar Al-Zaitun, para santri, Sivitas Akademi Al-Zaitun, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan ini saya mengucapkan selamat merayakan dan memasuki tahun baru Hijriah 1 Surah 1445 kepada saudaraku sekalian. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara yang sangat membanggakan hati hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kita mensyukuri perjalanan kita bersama sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Dan saya berharap semoga dengan perayaan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa, dan semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan kedamaian bagi semua. Perayaan semacam ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menyempurnakan hubungan dengan Tuhan, Sang Maha Pengasih, yang mewujud dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dalam hubungan kita dengan alam semesta. Saya juga hendak mengajak kita semua untuk menyatu dalam cinta kasih Tuhan, untuk hidup bertolong-tolongan atas nama cinta dan kemanusiaan. Saya mengimani bahwa cinta dan kemanusiaan adalah panggilan yang tidak terelakkan dalam pengutusan Tuhan bagi kita di muka bumi ini. Dan saya percaya cinta dan kemanusiaan sedemikian adalah intisari dari setiap agama. Al-Fatihah diawali dengan pujian akan Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Dan atas dasar itu saya pahami ada ajakan untuk sepenuhnya taat pada kasih-Nya, yang mestinya kita implementasikan pada kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Seorang ulama besar mengatakan, tidak ada seorang pun dari kamu memiliki iman hingga kamu mengasihi sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini yang harus diterjemahkan dalam berbagai bentuk zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga terdapat dalam kitab suci kami,
Alkitab yang mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka atas dasar itu saya mengajak kita semua untuk terus menggalang kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk. Dengan ini saya tidak hendak menyatakan bahwa semua agama harus sama. Agama saudara-saudara dengan agama Kristen harus sama. Tidak. Jelas ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk memunculkan kebencian dan perselisihan di antara kita. Sebaliknya, cinta dan kemanusiaan itu menggenggam kita untuk hidup bersama satu sama lain dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, dan semacamnya. Kita juga diajak di tengah perbedaan tersebut saling menghormati, jujur, adil, dan baik satu sama lain. Mungkin saya salah, tapi saya memahami frasa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamamuku di satu sisi sebagai titik temu untuk mendamaikan perbedaan. Tetapi di sisi lain dipakai juga untuk menegaskan bahwa ada perbedaan itu. Dan itu harus kita rayakan. Perbedaan harus dirayakan. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belakangan ini kita suka mengedepankan perbedaan dan mengabaikan titik-titik temu kita, yakni cinta dan kemanusiaan itu. Maka ganti tabayun misalnya satu sama lain, kecurigaan, fitnah, tuduhan justru dikedepankan. Dan keadaan ini akan semakin memuncak bila ada kepentingan-kepentingan sesaat ikut membonceng. Kita memang sedang memasuki zaman di mana kebenaran dan keadilan makin sulit ditemukan. Bahkan kebohongan dikendalikan dan dipabrikasi. Dan banyak orang menerimanya dengan rasa nyaman selama citra diri dan kehendak mereka terpuaskan. Emosi telah mengendalikan segala sesuatu sehingga akal sehat dan budi pekerti seolah terenyahkan dalam gerak hidupnya. Dunia informasi kita memang sangat kompleks dan dikendalikan untuk maksud tertentu. Dan umat kita menjadi korban dari manipulasi sistem pemberitaan yang memang dirancang untuk mengendalikan masyarakat. Fenomena ini yang sedang melanda masyarakat kita dengan gelombang berita palsu dan hoaks yang didesain, disirkulasikan secara luas dan dipakai sebagai alat pengendalian masyarakat melalui teknik manipulasi media sosial dan media digital lainnya. Bapak Ibu sekalian, peradaban sedemikian ini akan menggerus semangat toleransi dan perdamaian yang selama ini kita perjuangkan. Dan sebaliknya akan menumbuh kembangkan kebencian dan balas dendam. Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto saya sedang sarapan di Al Zaitun, seorang teman bertanya, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al Zaitun. Yang ada kasus di luar sana ada kasus dan dibawa-bawa kemari. Dalam kaitan inilah Bapak Ibu sekalian, saya sangat mensyukuri pendekatan yang selama ini dikembangkan oleh Syekh kita terkasih. Termasuk acara kita hari ini, yakni mengedepankan toleransi dan perdamaian. Prof, teruslah menggelorakan cinta kemanusiaan dalam keseharian umat kita. Syekh telah memberikan keteladanan kepada kita semua yang menerjemahkan mimpi dan harapan ke dalam kenyataan, yang menerjemahkan kata ke dalam tindakan. Terima kasih atas pendekatan cinta dan kemanusiaan yang dikemandangkan selama ini. Dengan inilah Bapak Ibu sekalian, saya melihat Al Zaitun akan semakin bersinar
Karena semua elemen yang ada di dalamnya mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Hidup Al Zaitun! Merdeka! Ya teman-teman, itulah dia video Pendeta Gomar Gultom yang mengisi acara di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, di mana mengedepankan toleransi dan perdamaian. Nah teman-teman, di dalam pidatonya Pendeta Gomar Gultom mengatakan bahwa kita telah memasuki zaman di mana kebenaran dan keadilan makin sulit untuk ditemukan. Bahkan kebohongan dikendalikan dan dipublikasi, dan ada banyak orang yang menerima selama citra diri mereka, keinginan mereka terpuaskan. Nah teman-teman, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gomar Gultom terkait dengan zaman sekarang ini, di mana zaman sekarang ini sangat sulit untuk menemukan keadilan dan kebenaran. Teman-teman, ada oknum-oknum tertentu yang merasa diri paling benar, seolah-olah mereka panitia surga dan penghuni surga. Dan kemudian ada oknum-oknum tertentu yang bebas melecehkan, merendahkan, dan menghina simbol agama lain, namun mereka belum tersentuh oleh hukum sama sekali. Ada oknum tertentu yang sangat dan melakukan penghinaan terhadap simbol iman agama lain, yaitu salib. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang menuduh Yesus Kristus menikah. Ada yang menuduh Alkitab palsu, namun mereka tidak tersentuh hukum sama sekali. Nah teman-teman, terkait dengan hal itu, terkait dengan hal yang telah disampaikan oleh Pendeta Gomar Gultom terkait dengan Al Zaitun, yang saya lihat Al Zaitun dalam hal kemanusiaan adalah contoh teladan yang harus diteladani, di mana mengedepankan toleransi dan perdamaian. Sampai saat ini yang saya lihat, Al Zaitun merupakan pusat teladan kemanusiaan, di mana satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Jadi, menurut saya Al Zaitun lebih baik daripada mereka yang menjelek-jelekan simbol agama lain. Al Zaitun lebih baik daripada mereka yang menolak dan anti atau mengubarkan ibadah orang Kristen pada saat beribadah. Al Zaitun lebih baik daripada mereka mengaku beragama namun tidak menghargai perbedaan. Al Zaitun lebih mulia daripada mereka yang tidak mengedepankan toleransi dan perdamaian. Al Zaitun lebih mulia karena Al Zaitun mengedepankan kebersamaan, perdamaian, dan toleransi beragama. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa suatu kali di mana Al Zaitun menolong umat Kristiani untuk Natalan di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Sungguh luar biasa saudara, di mana pemimpin Al Zaitun sangat memberikan pertolongan terhadap yang berbeda keyakinan dengan dia. Jadi saya melihat pandangan pemimpin Ponpes Al Zaitun Indramayu adalah memiliki wawasan yang luas, yang memiliki wawasan kebangsaan yang sangat menghargai perbedaan. Teman-teman, sekali lagi dalam pandangan saya, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun adalah dalam hal kemanusiaan pemimpin yang top, pemimpin yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara dan saya tentang berita kabar baik, yaitu good news tentang jalan keselamatan dan kehidupan. Jalan keselamatan dan kehidupan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, yang turun dari surga, ya, yang telah menjadi
manusia sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, supaya saudara dan saya boleh mengenal Allah yang kekal. Dan Allah memperkenalkan melalui pribadi Yesus Kristus kepada manusia yang berdosa. Sebab manusia berdosa ini tidak mungkin menyelamatkan dirinya karena ia telah jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dirinya di dalam keberdosaan. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan membawa saudara dan saya pada kehidupan yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Dan di sanalah Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia, bahwa ia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang penyayang, Allah mengasihi orang berdosa. Namun oleh sebab itu, orang berdosa harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda dan saya akan mendapatkan keselamatan. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.